Saya ke Bang Awi lagi, Bang Awi. Ini soal Ya, substansi apa? Inilah yang saya sebut tadi di awal. Tahun 2021 ini adalah tahun politik sesungguhnya karena apa? Semua regulasi soal elektoral kita, kepemiluan kita akan digodok tahun ini di DPR RI, khususnya di Komisi 2 dan tentunya dibalik dan nanti akan diparipurnakan. Bang Awi, pertanyaan saya di pertanyaan soal ini apa? Sudah sampai di mana, Bang? Apa draft RUU ini dan sebenarnya isu apa sih yang yang selalu diperdebatkan dan yang perlu kajian matang lah dari teman-teman di DPR, Bang. Silakan, Bang Abi. ya. Revisi Undang-Undang Pemilu periode ini berbeda dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang kodifikasi periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya itu usul inisiatif pemerintah, yang sekarang Undang-Undang Pemilu ini revisinya usul inisiatif DPR. Ini Oke, oke. belum pembahasan RUU Pemilu, masih penyusunan draft itu sudah berantem, sudah berbeda pendapat satu sama yang lain gitu. Karena undang-undang pemilu ini undang-undang yang mengatur menentukan nasib buruk dan nasib baiknya partai politik Hmm, untuk lolos ke parlemen. Jadi ketika membahas RUU pemilu itu sudah tidak ada lagi yang namanya koalisi maupun oposisi karena semua mengamankan positioning masing-masing. hmm. Nah, ini sudah terbukti misalkan sejak periode ini sudah hampir 1,5 tahun dilantik 1 tahun 3 bulan. Sampai saat ini draft RUU Pemilu baru selesai digodok di Komisi 2 akhir 2020 kemarin. Ya, Selama 1 tahun itu belum clear untuk menentukan sikap khususnya isu-isu krusial. Yang selanjutnya dari Komisi 2 itu akan diserahkan ke Badan Legislasi untuk diharmonisasi sebelum dibawa ke paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Jadi ini baru membahas draft loh, belum membahas RUU pemilunya. Membahas iya, draft saja sudah 1 tahun gitu. Kenapa? Perbedaan kepentingan dalam melihat sekian banyak aturan, karena tentu ini sangat penting. Kenapa? Karena menentukan nasib dari partai politik itu sendiri. Setidaknya hmm, ada 5 isu krusial yang selalu mengikuti, mengiringi perjalanan RUU kepemiluan kita. Pertama terkait dengan sistem pemilu. iya, Apakah sistem pemilunya tertutup atau terbuka? Ini sangat menentukan ini. Kalau iya, tertutup, mungkin partai-partai tertentu yang merasa diuntungkan. Kalau terbuka, sebaliknya ada partai-partai tertentu yang merasa dirugikan. hmm, Sampai itu aja masih sudah berbeda ini positioningnya. Yang kedua, mengenai alokasi kursi per dapil. iya, Ada yang saat ini untuk DPR RI ada yang 310, untuk DPRD 312. Ada iya, yang menginginkan alokasi kursi 36. Ada yang menginginkan 38. Nah, ini sudah berbeda, konsekuensinya berat sekali ini. iya. Khususnya misalkan seperti P3 ya. Kalau di Yang dapil sorry, Bang, saya yang sekarang berapa, Bang? 310 ya kalau nggak salah ya. 310. 310 ya. Contoh seperti P3. Kalau di dapil saya aman karena posisi P3 itu di kursi nomor kelima. Jadi mau 8 mau 10 tetap aman. Tetapi Iya, untuk dapil-dapil yang kami menempati kursi ke-10 itu tidak aman kalau 38 gitu. Itu iya, baru dua hal. Yang berikutnya parliamentary threshold. Nah, ada keinginan, ini pun ketika awal-awal di Komisi 2 itu sudah terbelah menjadi 3 bagian. hmm. Ada 3 fraksi yang menginginkan 7%, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem. Berarti naiknya tinggi banget ya, Bang, dari 4 ke 7 ya. Ya, ada kan usulan 3. Ada yang mengusulkan 5. Siapa 5? PDI, PKS, PKB. Ada yang ngusulin tetap 4, P3, Demokrat, PAN. Komposisi awal sudah 3-3. Belum lagi Hmm. PT itu apakah juga diberlakukan ke tingkat DPRD, apakah hanya di tingkat pusat saja. Iya. Itu soal yang lain, masih varian parliamentary threshold. Yang berikutnya presidensial threshold. Hmm. Nah, apakah tetap lagi debatnya apakah 0%, apakah 5, 10 sama dengan PT dan seterusnya. Apakah tetap 20% kursi atau 20%. Yang kelima, mengenai sistem penghitungan. Hmm. Yang sekarang itu santai lagu murni, ada yang menginginkan bergeser ke metode the Hon. Ada yang Hmm. menginginkan ke santai lagu modifikasi. Iya.
Ada yang menginginkan kembali aja ke kuota hari gitu. Nah, itu yang begitu-begitu tidak bisa selesai di tingkat parlemen. Iya. Jadi harus tingkatan para dewa-dewa. Saya masih ingat dulu ya ketika membahas RUU Pemilu periode lalu, kenapa saya bilang RUU Pemilu itu tidak ada koalisi dan oposisi. Suatu hari kami di Pansus RUU Pemilu itu yang pimpinannya dimenangkan oleh paket partai menengah kecil, yakni Iya. PKB yang jadi pimpinan bersama PAN, Demokrat, dan Gerindra. Itu kan Iya. bukan koalisi. Terus kemudian kita bisa mendatangkan eh, 7 ketua umum dan sekjen partai politik untuk berembuk. Sekali Iya. lagi di kelompok oposisinya ada Gerindra, Demokrat, ada PKS, di kami ada P3, PAN, ada siapa lagi? Pokoknya ada 7, itu bersatu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan pada 2021 ketika ini dibahas nanti yang akan diharmonisasi di badan legislasi akan mengalami hal yang serupa. Hmm. Nah, makanya kemudian kalau dikatakan 2021 panas, saya setuju. Jangankan 2021. 2020 aja kemarin sudah mulai panas kok. Apalagi Bang, ya Abang 2021. bilang tadi masih derap ya Bang, belum sampai RU ya. Masih draft aja sudah ribut gitu. Karena ini kaitan dengan nasib gitu. Iya, iya, iya. Oke Bang Awi, Ya, pendahuluannya saya kira cukup lengkap Bang. Apa perjalanan sampai sekarang lah, dari 1 tahun ini sampai sudah sampai ke balik, meskipun sudah dikembalikan teman-teman di legislasi kembali ke Komisi 2 gitu. hmm, Eh, Bang Awi, saya mau ke Abang lagi ya, satu lagi Bang, soal ini, ya. soal itunya soal pemilu 2022 dan 2003 itu di bagian mana Bang? Di pasal mana Bang nanti dibahas Bang? Dan bagaimana sampai sekarang bagaimana dinamika di DPR, terus sikap P3 seperti apa Bang soal pilkada ini, istilahnya dinormalisasi gitu Bang? Silakan Bang Awi. Ya, ya, jadi itu masih keterbelahan dari sikap-sikap fraksi yang ada di DPR. Nah, normalisasi pilkada, ada yang menginginkan dinormalisasi, ada yang menginginkan tetap mengacu ke Undang-Undang 10 2016, yakni pilkada serentak 2024. 2024. Yang menjadi catatan fokus kita adalah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan alternatif-alternatif mengenai keserentakan pemilu. Hmm. Jadi alternatif keserentakan pemilu itu eh, yang terpenting adalah pemilihan presidennya itu tetap bareng dengan pemilihan legislatifnya. Nah, keserentakannya di situ yang titik beratnya dari putusan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah. Jadi Iya. makna keserentakannya di situ. Apakah kemudian eh, pilkada tetap seperti kemarin atau Iya. dibarengkan jadi satu, semuanya masih debatable, termasuk juga normalisasi pelaksanaan pilkada. Sampai Iya. detik ini pilkada itu masih teragendakan pada November 2024 karena belum satupun pasal yang mengatur itu dicabut, masih tetap pengaturan 2024. Termasuk juga apakah ada rencana nanti pemilu nasional dan pemilu lokal ataupun pemilihan presiden bersama pemilih dan DPD, semuanya masih disimulasikan. Termasuk juga ada yang mendefinisikan makna keserentakan. Makna keserentakan ada yang memaknai pada satu hari jam yang sama, Iya. ada yang memaknai juga bisa memaknai minggu yang sama, bisa bulan yang sama. Nah, kalau Hmm. memaknai begini aja sudah berbeda-beda, maka Hmm. implementasi dalam Iya. aturan nanti pasti akan ulet pasti akan agak alot ya. Iya. Perlu uletan-uletan dalam melakukan lobby-lobby politik gitu. Iya. Oke Bang Awi.